Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindawati Tinambunan dari kelas Perbankan Syariah 1A dengan NIM 0503241029. Di sini saya akan melakukan tugas video dari Bapak dosen pengampu Bapak Rashid Fakar Lubis MHum. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengantar Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, masing-masing menganut nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dan kehidupan Pancasila. Harus diwariskan dan diimplementasikan secara konsisten untuk menjaga identitas dan integritas bangsa. Pada tahun 1945 dirumuskan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dinyatakan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, yang di sini ada nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan. Nah, yang pertama ada masa kerajaan Sriwijaya, yang kedua masa kerajaan Majapahit, yang ketiga tidak boleh melakukan kekerasan, yang keempat tidak boleh mencuri, yang kelima tidak boleh berbohong, dan yang terakhir tidak boleh mabuk atau minum minuman keras. Nah, di sini ada poin kedua, yaitu urgensi dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Soekarno dengan jelas dan penuh keyakinan. Pancasila adalah salah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan. Baik, akan saya lanjutkan. Pancasila sebagai sistem filsafah merupakan kajian yang melihat Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai filsafah yang mendasari pandangan hidup bangsa Indonesia. Akan saya lanjutkan. Di sini ada pengertian filsafah Pancasila. Pancasila sebagai filsafah berarti kelima sila yang terkandung dalam Pancasila dijadikan landasan berpikir, berperilaku, dan bernegara. Filsafat Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nah, di sini juga ada Pancasila sebagai ideologi negara. Secara lebih luas, adalah visi dan arahan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di sini ada beberapa poin tentang faktor-faktor yang mendasari Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, poin yang pertama, di sini ada Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. Poin yang kedua, di sini ada Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Nah, materi selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila merupakan etika keutamaan yang susunannya berasal dari nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Karena etika keutamaan mengutamakan moral yang terdapat pada setiap individu masyarakat. Nah, di sini ada beberapa poin tentang ancaman dalam dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Nah, poin yang pertama ada sistem tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang mulai berubah. Nah, yang kedua ada wibawa kepemerintahan yang luntur sebagai pemimpin dalam bangsa. Yang ketiga, ekonomi liberal dan kapitalisme yang membuat masyarakat terkecoh. Nah, yang terakhir, yang keempat, ketidakadilan dalam menegakkan hukum. Baik, selanjutnya di sini ada Pancasila dasar ilmu.
Nah, di sini poin-poinnya ada Pancasila sebagai sistem filsafat, epistemologi Pancasila, aksiologi Pancasila, Pancasila sebagai metodologi ilmiah. Nah, di sini ada Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Pancasila dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai disiplin ilmu, Pancasila sebagai landasan etika keilmuan. Nah, di sini juga ada pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum berkaitan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli. Nah, yang pertama di sini ada konstitusi dalam pengertian barang politik sosiologi. Yang kedua, ada konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini ada praksis demokrasi Indonesia. Nah, yang pertama itu di sini ada definisi demokrasi dalam Konstitusi Indonesia. Definisi demokrasi dalam Konstitusi Indonesia diartikan sebagai penyerahan kesuksesan kepada rakyat untuk mengambil keputusan politik dalam kehidupan bernegara. Nah, poin yang pertama di sini ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, poin yang kedua, di sini ada demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Nah, poin yang terakhir, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada penegakan hukum berkeadilan. Nah, di poin yang pertama kita akan membahas filsafat hermeneutik. Nah, filsafat berasal dari filosofi Yunani yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah cara berpikir mendalam. Hermeneutika adalah cabang filsafat yang membahas makna dan penafsiran. Nah, di sini juga ada tujuan wawasan Nusantara. Nah, yang pertama itu pemersatu bangsa, pembangunan keberlanjutan, ketahanan nasional, identitas nasional, pembangunan ekonomi, hubungan internasional, kebudayaan, dan pendidikan, dan yang terakhir partisipasi masyarakat. Nah, materi yang terakhir yang akan kita bahas di sini ada ketahanan nasional bela negara. Pengertian dari ketahanan nasional bela negara yaitu ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan yang mengembangkan kekuasaan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Di sini juga ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari bangsa di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, di sini ada pembahasan kita yang terakhir tentang asas mawas ke dalam dan keluar. Nah, di sini ada 3 poin asas, yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua ada asas kekeluargaan, dan yang ketiga, yang terakhir ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas yaitu Pancasila sebagai dasar negara secara filosofi memiliki akar eksistensi yang sudah melekat di kehidupan masyarakat, yaitu sejak bangsa dan negara Indonesia tersebut belum nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila memiliki makna masing-masing sila tersebut.
Nah, sekian tugas video dari saya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan atau segala kekurangan dari tugas video saya ini. Mungkin pendengar atau audiens kurang mengerti atau kurang memahami cara penyampaian saya. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya Rindawati Tinambunan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.